Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mufid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Awal. Itu artinya saat ini kita berada di bulan di mana beberapa abad yang lalu manusia yang paling mulia, manusia menjadi suri tauladan kita sebagai seorang muslim terlahir ke muka bumi ini, atau lebih tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak para sahabat Mufid kita sama-sama coba menggali, coba mempelajari, mengetahui bagaimana akhlak seorang manusia yang paling istimewa yang menjadi tauladan kita di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tepatnya insyaallah kita coba akan mengkaji sosok Rasulullah seperti yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Berbicara tentang Rasulullah atau kemuliaan Rasulullah dalam Al-Quran, ini sangat unik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali Nabi dan Rasul yang dipanggil atau disebutkan dalam Al-Quran. Katakanlah Nabi Musa alaihissalam, namanya tersebut kurang lebih sebanyak 136 kali. Sementara Nabi Ibrahim itu kurang lebih sebanyak 69 kali. Begitu juga dengan Nabi Yusuf, 58 kali namanya disebut. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebanyak itu namanya disebut. Akan tetapi hanya 4 kali nama beliau disebut. Bukan berarti kemudian Nabi kita tidak lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Justru ingin menunjukkan bahwa Al-Quran ini sejatinya dialog antara Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idealnya sebuah dialog tentunya nama lawan bicaranya tidak selalu disebutkan secara jelas. Bahkan Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah dipanggil langsung dengan sebutan namanya. Padahal kalau kita bicara atau kita bandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain, hampir setiap Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu selalu dipanggil dengan namanya. Ya Musa, ya Isa, dan lain sebagainya. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ayat di mana Allah memanggil Rasulullah langsung dengan namanya, melainkan dengan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini menunjukkan, para ahli tafsir sepakat bahwa ini menunjukkan begitu tingginya penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita temukan nama Nabi kita tercantum secara jelas Muhammad, itu bukan dalam bentuk panggilan, melainkan dalam bentuk khabar atau berita. Katakanlah salah satunya dalam surat Al-Fat, ayat yang sangat populer dan saya yakin ayat ini sering diulang, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, di mana umumnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, seringkali memperingati acara Maulid, sehingga ayat ini seringkali terulang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum. Para ulama tafsir banyak sekali di antara mereka yang kemudian memberikan saran ketika kita membaca ayat ini, hendaknya kita berhenti di kalimat Muhammadur Rasulullah. Sekalipun kalaupun kita lanjutkan, itu tidak menyalahi kaidah. Tapi banyak di antara ulama tafsir menyarankan berhenti atau wakaf di kalimat ini. Mengapa demikian? Karena ingin menjelaskan bahwa Muhammadur Rasulullah seakan-akan ini kalimat terpisah dengan kalimat setelahnya. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan panggilan. Ini bentuk berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita sebagai umatnya bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Bukan rekayasa, bukan predikat yang disematkan oleh orang lain, atau bukan pesanan, tapi betul-betul predikat yang langsung Allah berikan kepada Nabi, seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Lalu kenapa para ulama tafsir menyarankan hendaknya ketika membaca ayat ini berhenti di kalimat Muhammadur Rasulullah? Ya. Karena kelanjutan ayat ini, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama dengan Rasul, baik itu para sahabat, baik itu para tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya, asyidda'u 'alal kufar, harusnya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Meskipun sebagian ada yang menerjemahkan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Inilah yang kemudian para ulama tafsir menyarankan berhenti di kalimat Rasulullah agar supaya tidak ada persepsi bahwa Rasulullah itu orang yang keras. Meskipun sebagian kita menerjemahkan atau memahaminya dengan kalimat tegas. Tegas dalam artian harus betul-betul dibedakan antara iman dengan kekufuran. Tidak ada toleransi dalam akidah dan tauhid. Tidak ada basa-basi dalam akidah. Dalam interaksi sosial, muamalah, silahkan. Mereka yang tidak seiman dengan kita, orang-orang kafir, tetap mereka saudara kita. Mungkin sebangsa, senegara. Tapi bicara tentang akidah atau tauhid, kita betul-betul harus ada pembeda antara kita sebagai umat muslim dengan mereka orang-orang kafir. Sehingga ulama tafsir menyarankan ketika kita membaca surat ini, hendaknya kita berhenti di kalimat Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama dengan Rasul, para sahabat Nabi, termasuk kita para tabi'in dan umatnya, hendaknya kita punya sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir, tentunya dalam akidah. Ruhama'u bainahum, sebaliknya terhadap sesama kita yang seakidah, sesama muslim, hendaknya kita berlemah lembut. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mulia akhlaknya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan salah satu ayat dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu pujian yang tidak sedikit dari para ulama tafsir mengatakan inilah puncaknya pujian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan hanya kita sebagai umatnya, bukan hanya para sahabat, tapi justru tidak sedikit para lawan-lawan orang-orang kafir dahulu di zaman Rasulullah yang tanpa mereka sadari mereka memuji begitu hebat dan mulianya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut dikatakan dalam surat Al-Qalam bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang paling mulia. Maka berbicara tentang kalimat ruhama bainahum, berlemah lembut terhadap sesamanya, ini bukan hanya sekadar anjuran, tapi ini sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin sempat ditanya oleh sahabat Nabi, ya, karena kebetulan Sayyidah Aisyah salah satu istri Rasulullah yang tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid Nabi ketika itu. Sementara istri-istri yang lain agak sedikit jauh, sehingga para sahabat Nabi ada sesuatu yang mereka bingung dan penasaran, maka Sayyidah Aisyah lah yang kemudian ditanya. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana akhlak Rasulullah di dalam rumah? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Para sahabat tahu percis bagaimana akhlak Rasulullah di luar rumah, bagaimana akhlak Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang beriman, orang-orang muslim, bagaimana akhlak Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang kafir sekalipun, para sahabat sudah hafal. Tapi yang kemudian mereka tanyakan yaitu bagaimana akhlak Rasulullah dengan para istrinya, anaknya itu di dalam rumah. Seakan-akan seorang Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin bingung ingin menggunakan bahasa seperti apa, maka beliau memilih bahasa kana khuluquhul Quran. Singkat, padat, namun maknanya luar biasa. Akhlak Rasulullah yaitu Al-Quran. Maka apapun yang kita kaji dalam Al-Quran, itulah yang kemudian menjadi akhlak Rasulullah SAW. Ketika Allah berbicara amar ma'ruf nahi munkar, maka Rasulullah orang yang pertama yang sudah menjalankan itu. Begitu juga kalau kemudian kita melihat beberapa riwayat tentang akhlak Rasul di dalam rumah, tidak sedikit yang kemudian para istri Rasul ketika ditanya, terutama Sayyidah Aisyah, ketika ditanya apa yang akan Anda pilih ketika ada pilihan di hadapan antara kenikmatan dunia atau menjadi seorang istri Rasulullah SAW. Maka tentu seorang Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa engkau masih meragukan kami? Jelas kami lebih memilih menjadi pendampingmu di dunia dan akhirat. Itu jauh lebih berharga daripada kenikmatan dunia sekalipun dikumpulkan. Para sahabat mufid ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhlak Rasul dengan anak-anak beliau, termasuk cucu-cucu beliau. Ya. Ketika Rasulullah sedang sholat, dalam sebuah riwayat tiba-tiba seorang Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasul mendatangi Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Dalam keadaan sholat, Rasulullah mengimami para sahabat, lalu kemudian Hasan dan Husain menaiki pundak Rasulullah. Saat kemudian Rasulullah sujud, mereka berdua berada di pundak. Karena tidak ingin mengganggu kenikmatan cucu-cucunya yang sedang menikmati dunianya, Rasulullah akhirnya memilih untuk sujud lebih lama. Bahkan saat itu dalam riwayat tersebut para sahabat hampir-hampir menduga jangan-jangan ada sesuatu yang buruk menimpa Rasulullah karena saking lamanya Rasulullah sujud. Ya, rupanya ketika kemudian Rasulullah merasa Hasan dan Husain sudah mulai turun dari pundaknya, barulah kemudian Rasulullah beranjak dari sujudnya. Baru di sana kemudian para sahabat Nabi mengetahui alasan kenapa Rasulullah begitu lama sujudnya, karena ternyata di pundak Rasul ada Hasan dan Husain. Begitu juga ketika Rasulullah tiba-tiba baru pulang safar, kemudian Hasan mendatangi Rasulullah sambil memegang tangannya. Subhanallah, dalam keadaan baru sampai, Rasulullah capek, tentunya kita pun demikian. Barangkali baru pulang kerja, ya. Rupanya Hasan ini memegang tangan Rasul, kemudian sambil menginjak kaki Rasul. Perlahan-lahan rupanya Hasan ini menaik sampai ke tulang betis Rasul, sampai ke lutut Rasul, bahkan sampai ke perut dan dada Rasul, sehingga akhirnya Hasan digendong oleh Rasulullah. Itu sama sekali tidak ada penolakan dari Rasulullah. Sehingga seakan-akan meskipun Hasan menjadi seorang cucu, seakan-akan Rasulullah ini sosok seorang bapa melekat dalam diri Rasulullah. Oleh karena itu sahabat mufid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita mengkaji lebih dalam, mengetahui lebih luas tentang akhlak Rasul. Harapan yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang sudah dijalani oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan akhlak kita, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, mudah-mudahan akhlak kita sebagaimana yang diajarkan, dipinta, dituntun oleh Rasulullah SAW. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua, para sahabat mufid termasuk saya pribadi, bisa meniru semaksimal mungkin apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, terutama tentang akhlak dan adab sesama kita
Siapapun mereka, apapun agamanya, selama itu manusia, perlu kita perlakukan dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.